Pemirsa, apakah pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe pada pemilu 2024 berbahaya bagi demokrasi? Selengkapnya telah bergabung bersama kami Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting. Selamat sore, Pak Pangi. Sore, Mbak Zakia. Baik, Pak Pangi, kalau Presiden sudah mengakui bahwa dirinya akan ikut cawe-cawe dalam urusan politik jelang pemilu 2024, sebenarnya boleh tidak seorang Presiden ini cawe-cawe dalam pelaksanaan pemilu? Ya, pertama menarik sih sebenarnya Mbak Zakia, kita akhirnya diminta menjadi penafsir apa yang disampaikan Pak Jokowi. Ada yang bilang konteks cawe-cawe adalah memastikan pemilu berjalan langsung, baik, ya, tertib, disiplin, dan tidak ada partisannya. Tetapi di sisi lain kan kita juga memaknai kenapa Pak Jokowi sangat disayangkan tidak pernah mengucapkan statement yang sangat berkelas. Bagaimana ia netral di dalam pemilihan presiden misalnya. Beliau akan menjadikan lapangan ini lapangan datar, memberikan ruang yang sama kepada semua calon presiden. Itu kan clear. Ketimbang beliau menyampaikan diksi perasa cawe-cawe, dan akhirnya kita multi tafsir nih. Cawe-cawe ini kan banyak maknanya. Tapi makanya statement tadi dari politisi saya bilang cawe-cawe dalam konteks memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan luber, dan seterusnya. Itu yang pertama, Mbak Zakia. Yang kedua, memang kalau misalnya pemilu ini presidennya partisan, memang ada indikasi akan menurunkan citra presiden. Yang kedua, merusak kualitas demokrasi dan sistem pemilu kita menjadi lemah gitu. Nah, memang ada pertanyaan kalau dalam perdebatan presiden apakah perlu netral atau tidak netral. Selalu ada pertanyaan saya dengan lawan debat saya selalu begini. Pasal mana yang dilanggar oleh Pak Jokowi kalau beliau tidak netral? Tunjukkan konstitusi mana yang melarang bahwa Pak Jokowi tidak boleh untuk tidak netral gitu. Boleh kan presiden netral, tidak ada pasal konstitusi yang mengatur itu. Nah, ini yang menjadi menarik. Saya punya challenge itu, saya tertantang karena saya belajar tentang etika politik, ngajar sebagai dosen ilmu politik misalnya hampir 15 tahun. Bagaimana kita mempelajari pembelajaran politik itu, bahwa dalam etika dianggap tidak ada pelanggaran hukum, bahwa etika adalah hanya memberikan kepatutan dan tidak patut. Tetapi misalnya kalau ini menjadi lingkaran circle, ini akan terus terjadi, ini jadi lingkaran setan, bagaimana kemudian presiden selanjutnya melanjutkan tradisi habitus seperti ini, juga akan membuat lapangan tidak datar. Jadi menurut saya, ini memang bukan tidak ada wilayah hukumnya. Kalau ada hukumnya silakan Pak Jokowinya di-impeach misalnya, karena ada pelanggaran hukum. Tapi ini adalah pelanggaran etika. Tapi pembelajaran politik semacam apa yang akan diberikan Pak Jokowi untuk menjadikan beliau sebagai negarawan, tidak terlalu pusing untuk memastikan siapa keberlanjutan. Yang kedua, Mbak Zakia, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan presiden sekarang. Maka kalau kemudian keberlanjutan, kalau Pak Jokowi ingin menjaga bahwa 10 tahun ini sudah baik, agar 20-30 tahun Indonesia menjadi negara maju, agar beliau, ini bukan untuk kepentingan pribadi kata Pak Jokowi, ini untuk kepentingan bangsa dan politik kebangsaan, it's okay, tidak ada masalah. Tapi kedaulatan tertinggi, selera jeron rakyat itu tidak bisa diintersubjektifkan oleh Presiden Jokowi. Karena itu harus diminta referendum, diminta pendapat rakyat. Selera Pak rakyat belum tentu sama dengan Pak Jokowi. Bisa saja semua program kebijakan Pak Jokowi itu ada yang baik, tetap dilanjutkan. Karena itu kehendak rakyat. Karena presiden besok itu menjalankan mandat rakyat. Presiden besok itu melanjutkan apa yang terjadi, karena dia dipilih oleh presiden. Nah, itu bisa saja minta pendapat kepada rakyat kembali. Cawe-cawe seperti Anda katakan tadi ya, Pak Pawi, bahwa cawe-cawe di sini belum jelas cawe-cawe yang seperti apa, tetapi kalau ini menyangkut misalnya untuk mengawal pemilu yang kemudian jujur dan adil, ini memang oke, tidak ada masalah seperti itu ya Pak Pangi ya. Tetapi ada yang mengkhawatirkan jangan-jangan seperti Anda bilang, karena cawe-cawe ini nggak jelas cawe-cawe seperti apa begitu. Ada yang mengkhawatirkan jangan-jangan ini sebagai strategi atau usaha dari presiden juga untuk melegitimasi manuver politik pribadinya begitu, dengan berlindung di balik cawe-cawe ini. Ya, berlindung dalam konteks cawe-cawe ini kalau kemudian bahwa Pak Jokowi adalah menjalankan politik kebangsaan, ini adalah tentang bukan dirinya, tentang keindonesiaan ke depan, keberlanjutan supaya Indonesia berkembang menjadi negara berkembang, naik kelas menjadi negara maju. Tapi konteks itu tidak bisa di take over, diakuisisi oleh kehendak Pak Jokowi. Karena ada daulat rakyat, bukan daulat presiden. Jadi maksud saya, tafsir cawe-cawe yang dimaksud Pak Jokowi juga membingungkan. Mestinya Pak Jokowi statementnya disinya harus jelas. Yang ketiga begini Mbak Zakia, ini juga karena tradisi habitus politik negarawan nggak ada di Indonesia sebelumnya. Karena ada ini konteks yang menarik ya sebenarnya.
kita kurang menghargai presiden terdahulu. Jangan-jangan Presiden Jokowi ini bukan soal politik kebangsaan, karena khawatir nanti legasi beliau diotak-atik, kemudian prestasi beliau dihilangkan rekam jejaknya oleh presiden sebelumnya sesudah beliau terpilih. Karena kan begitu kondisi kita. Misalnya begini, ketika Pak Anies berkuasa menghilangkan semua prestasi Pak Ahok. Hari ini Pak Heru berkuasa menghilangkan jejak prestasi Pak Anies. Begitu juga ketika Pak Jokowi berkuasa tidak menghargai pendahulunya seperti Pak SBY misalnya. Sering ketika ada mangkrak proyek Hambalang, Pak Jokowi langsung di Hambalang menunjukkan bahwa itu proyek yang gagal. Nah, ini akan seperti lingkaran setan, ya, jebakan ini harus dihentikan. Nah, mungkin bayangan-bayangan itu yang menghantui presiden kalau beliau sudah tidak lagi berkuasa, tidak dihargai, prestasinya nggak dianggap, semua kinerja keberhasilan beliau dihapus jejak digitalnya prestasinya. Nah, ini yang kemudian menghantui beliau. Jangan-jangan itu menurut saya bukan konteks ini politik kebangsaan, tapi setelah beliau tidak berkuasa, tidak dihargai oleh presiden selanjutnya. Nah, ini yang mestinya kita hentikan, bahwa ini negara ini tidak bisa berdasarkan kepentingan pribadi. Memang harus ada misalnya garis-garis besar haluan negara, misalnya kayak IKN akan berlanjut karena itu perintah konstitusi, bukan kehendaknya Pak Anies atau Pak Prabowo misalnya, bahwa itu adalah referendum kehendak rakyat, enggak ada masalah. Jadi menurut saya, jangan-jangan Pak Jokowi ini dihantui ketakutan, beliau juga merasakan itu dan menunggu tinggal waktunya, karena Pak SBY juga jadi bulan-bulanan setelah beliau tidak berkuasa. Nah, ini yang saya khawatirkan itu bisa terjadi. Nah, kalau Pak Jokowi bisa menghentikan itu, bagaimana nanti presiden selanjutnya bisa menghentikan itu, menghargai presiden sebelumnya, prestasinya dianggap, kemudian tidak kemudian ada yang proyek mangkrak kemudian datang ke sana. Itu yang membuat ada menghantui presiden ini takut berhenti gitu. Padahal kan nggak perlu khawatir sebenarnya kalau walaupun kita nggak berkuasa lagi gitu. Jadi ada ketakutan Anda melihatnya ya begitu ya terhadap setelah nantinya ia tidak lagi menjabat sebagai presiden begitu ya Mas Panggi. Apalagi sebenarnya kan dalam pemilu adalah sudah wajar begitu seorang calon presiden atau presiden memiliki gagasan, rekam jejak dan program kerjanya sendiri begitu, dan tidak harus terkungkung untuk terpaku pada satu program kerja yang sudah ada dari presiden sebelumnya, seperti itu ya Mas Panggi. Mas Panggi, sangat sayang sekali diskusi kita harus berakhir karena durasi kita terbatas. Sekali lagi terima kasih Mas Panggi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.